Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Najwa Adelia dengan NPM 24510311031. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, yaitu pelaporan kepemilikan antar perusahaan. Mengapa perusahaan mengakuisisi perusahaan lain? Perusahaan mengakuisisi perusahaan lain bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga untuk tujuan strategis. Beberapa alasan utamanya adalah untuk mengambil alih kendali perusahaan lain, memperluas pasar atau produk baru, serta menjamin ketersediaan bahan baku maupun distribusi produk. Selain itu, akuisisi juga dilakukan untuk mendapatkan skala ekonomi, melakukan diversifikasi produk, memperoleh teknologi baru, mengurangi kompetisi, dan membatasi risiko usaha. Jadi, kepemilikan antar perusahaan seringkali merupakan strategi bisnis jangka panjang. Investasi pada saham biasa merupakan pembelian common stock perusahaan lain, di mana investor memperoleh sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Dengan memiliki saham biasa, investor memperoleh beberapa hak, seperti hak atas dividen, hak suara dalam RUPS, dan hak atas bagian laba perusahaan. Tujuan investasi ini bisa untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen maupun capital gain, atau untuk memperoleh pengaruh dalam kebijakan perusahaan sebagai bagian dari strategi ekspansi dan pengendalian. Selanjutnya adalah metode pencatatan. Dalam akuntansi, investasi saham biasa dibagi menjadi dua metode pencatatan, tergantung pada tingkat kepemilikan saham. Jika kepemilikan kurang dari 20%, maka digunakan metode biaya. Sedangkan jika kepemilikan antara 20% sampai 50%, digunakan metode ekuitas. Metode pertama yang akan saya bahas adalah metode biaya, di mana metode ini digunakan ketika kepemilikan saham kurang dari 20% dan investor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan investi. Pada metode ini, investasi dicatat sebesar harga perolehan saat saham dibeli. Setelah itu, laba atau rugi perusahaan investi tidak memengaruhi pencatatan investor. Jika investor menerima dividen, maka dividen tersebut diakui sebagai pendapatan. Jadi, fokus daripada metode biaya ini adalah pada harga beli dan dividen yang diterima. Metode selanjutnya adalah metode ekuitas, di mana metode ini digunakan ketika kepemilikan saham antara 20% sampai 50%, yang berarti investor memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan investi. Pada awalnya, investasi tetap dicatat sebesar harga perolehan, namun setelah itu nilai investasi akan berubah mengikuti laba atau rugi perusahaan yang diinvestasikan. Jika investi memperoleh laba, maka investor mengakui bagian laba sesuai persentase kepemilikannya. Namun, jika investi mengalami rugi, maka nilai investasi juga akan menurun. Dividen dalam metode ini tidak diakui sebagai pendapatan, tetapi sebagai pengurang nilai investasi. Dengan demikian, metode ekuitas berfokus pada kinerja perusahaan investi. Selanjutnya adalah perbedaan dari kedua metode. Seperti yang sudah tertera di tabel, perbedaan utama antara metode biaya dan metode ekuitas terletak pada perlakuan terhadap laba dan dividen. Pada metode biaya, laba investi tidak diakui dan dividen dianggap sebagai pendapatan. Sedangkan pada metode ekuitas, laba investasi diakui sesuai porsi kepemilikan dan dividen justru mengurangi nilai investasi. Selain itu, pada metode biaya, nilai investasi cenderung tetap, sedangkan pada metode ekuitas nilainya dapat berubah mengikuti kinerja perusahaan. Selanjutnya, pada slide ini dibahas studi kasus investasi yang dilakukan oleh Berkshire Hathaway terhadap Apple Inc. pada tahun 2016. Berkshire mulai membeli saham biasa Apple sebagai bentuk investasi jangka panjang. Persentase kepemilikan yang dimiliki sekitar 5%, sehingga Berkshire tidak memiliki pengendalian maupun pengaruh signifikan terhadap kebijakan operasional Apple. Seiring berjalannya waktu, investasi ini menjadi salah satu yang paling menguntungkan bagi Berkshire karena harga saham Apple mengalami kenaikan yang signifikan dan perusahaan juga secara konsisten membagikan dividen. Jika dikaitkan dengan teori akuntansi, karena kepemilikan saham kurang dari 20% dan tidak terdapat pengaruh signifikan, maka investasi ini diklasifikasikan sebagai investasi saham biasa dengan menggunakan metode biaya atau nilai wajar. Pada saat pembelian, investasi dicatat sebesar harga perolehan. Selanjutnya, pada akhir periode pelaporan, nilai investasi disesuaikan dengan nilai pasar. Kenaikan atau penurunan nilai tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Dividen yang diterima dicatat sebagai pendapatan. Dengan demikian, laba perusahaan investor dapat berfluktuasi mengikuti perubahan harga saham di pasar. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun tanpa pengendalian, investasi saham biasa tetap dapat memberikan return yang signifikan, namun juga membawa risiko fluktuasi nilai akibat perubahan harga pasar.
Sebagai kesimpulan, tingkat kepemilikan saham menentukan metode akuntansi yang digunakan. Semakin besar tingkat pengaruh terhadap perusahaan lain, maka semakin besar pula keterlibatan investor dalam pencatatan kinerja perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pemilihan metode harus mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang relevan dan andal. Demikian pemaparan materi mengenai pelaporan kepemilikan antar perusahaan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.